Yang berbahagia, kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu agama dan kearifan lokal. Kita tahu Bapak Ibu bahwa Indonesia yang multikultural ini terdiri dari berbagai budaya. Nah, di dalam budaya itu ada kesenian, ada bahasa, ada juga bagaimana kita memberikan salam dalam berbagai suku, dalam berbagai agama, yang satu dengan yang lain berbeda, tetapi masing-masing memiliki arti yang sama, yang di mana salam itu akan mendatangkan damai sejahtera bagi yang menerima. Oleh karena itu, setiap agama mengajarkan saling mendahului untuk memberikan salam. Nah, salah satu kearifan lokal dalam agama-agama yang ada di Indonesia, misalnya agama Islam, kita mengenal dengan Assalamualaikum, kemudian Kristen ada Shalom, Buddha nama budaya, Hindu Om Swastiastu, kemudian Katolik ada Salve, ya, dan agama-agama yang lain. Nah, Bapak Ibu, salam-salam ini disampaikan, sebenarnya salam itu adalah doa. Ya, doa dari yang menyampaikan kepada yang disampaikan. Oleh karena itu hendaknya salam ini juga dijawab, disambut gitu. Nah, kemudian ada juga salam-salam yang berdasarkan daerah. Ya, misalnya, nah Bapak Ibu mungkin bisa menemukan ya bagaimana ucapan terima kasih dalam bahasa Aceh atau bahasa Sunda, misalnya atur nuhun, kemudian bahasa Batak mengatakan mauliate. Kemudian ada bahasa Bali matur sukseme, ada matur nuwun, dalam bahasa Jawa ada matur tambi ase, dalam bahasa Lombok dan yang lain-lain. Nah, ini merupakan kekayaan ya Bapak Ibu. Nah, perbedaan-perbedaan yang terjadi di Indonesia sebagai kekayaan budaya bangsa ini seharusnya menjadi kebanggaan bagi kita bangsa Indonesia. Ya. Nah, bagaimana cara kita menghargai kearifan lokal? Bagaimana cara kita menghargai kepercayaan orang lain? Nah, kuncinya satu Bapak Ibu, kearifan lokal itu bisa bersanding dengan damai bersama agama-agama yang lain kalau kita antar umat beragama ini memahami keyakinan orang lain, memahami kepercayaan orang lain itu seperti yang mereka pikirkan, bukan seperti yang kita pikirkan. Kalau kita memahami keyakinan orang lain seperti yang kita pikirkan, maka yang lain itu salah Bapak Ibu. Yang benar hanya keyakinan kita. Tetapi kalau kita memahami keyakinan orang lain itu seperti yang mereka pikirkan, maka damai. Kehidupan beragama, kehidupan beragam antar umat beragama, kehidupan umat beragama dengan kearifan lokal dimanapun kita berada akan damai Bapak Ibu, karena kita bisa memahami seperti yang mereka pikirkan. Nah, Bapak Ibu, contoh-contoh saya pakai sebagai contoh ya. Misalnya saya Kristiani tapi saya tinggal di Bali ya. Saya tidak segan menggunakan pakaian-pakaian Bali ketika ada pertemuan-pertemuan di tempat kami tinggal. Misalnya ketika kami arisan PKK, maka kami harus menggunakan kain, Begitu pula dengan Bapak Ibu yang tinggal di daerah manapun. Kalau Bapak Ibu misalnya sekarang tinggal di daerah sendiri, saya yakin tidak akan ada masalah besar. Tetapi kalau Bapak Ibu tinggal di daerah lain, nah ini kadang-kadang yang menjadi sedikit pertentangan batin kita ya Bapak Ibu ya. Karena budaya di mana kita berasal tentu berbeda dengan budaya di mana sekarang kita tinggal. Nah, kearifan lokal, materi kearifan lokal ini mengajarkan kita bagaimana kita bisa berdampingan dengan damai Bapak Ibu. Nah, kalau saya secara pribadi menyikapi kearifan lokal, misalnya kearifan lokal yang ada di Pulau Jawa, karena saya berasal dari Jawa, saya akan melakukan kearifan lokal yang ada sepanjang kearifan lokal itu tidak bertentangan
keyakinan saya. Nah, tetapi kalau kearifan lokal itu bertentangan dengan keyakinan saya, maka saya tidak akan melakukan. Tetapi dengan catatan saya tidak melarang kalau ada orang lain yang mau melakukan. Nah, contoh kasus nih Bapak Ibu di Flores misalnya ya. Di Flores itu ada kearifan lokal di mana ketika para petani mau menanam padi, maka sawah itu akan dipercik dengan darah binatang ya, oleh masyarakat setempat. Nah, karena di Flores masyarakat, terutama di Ende, ini masyarakat mayoritasnya adalah beragama Katolik dan Protestan atau masyarakat Kristiani, maka yang dipercik itu adalah ini darah binatang babi. Tetapi saya tanyakan waktu itu bagaimana dengan masyarakat yang beragama Islam. Nah, mereka bilang bisa diganti Mama, tidak harus dengan darah binatang babi, tetapi bisa diganti dengan darah ayam. Tujuannya Bapak Ibu apa? Darah yang dipercikkan itu sambil dimohonkan supaya tanah ini menjadi subur, sehingga tanaman padi berhasil dengan baik, dan kelak ketika musim panen tidak ada hama. Jadi panen bisa dikatakan berhasil. Nah, demikian juga di Jawa Bapak Ibu. Di Jawa itu ketika musim tanam padi itu ada upacara ya. Jadi pemilik sawah itu datang membawa makanan ya, sebagai permohonan supaya nanti tanamannya bisa berhasil dengan baik. Lalu ketika musim panen selesai, mereka datang lagi Bapak Ibu. Sebagai apa? Ungkapan syukur. Nah, ternyata kearifan lokal seperti ini bukan hanya berlangsung di Indonesia, di Korea Selatan itu juga begitu Bapak Ibu. Para petani itu setiap musim panen dia mengadakan ibadah di sawah mereka masing-masing. Karena mereka mayoritas Kristiani, jadi mereka melakukan ibadah-ibadah sebagaimana ajaran Kristiani. Nah, nanti ketika musim panen mereka juga melakukan hal yang sama. Jadi musim tanam dia melakukan persekutuan doa, musim panen pun dia juga melakukan persekutuan doa yang tujuannya memohon dan mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang akan dilakukan dan sudah dilakukan. Nah, lalu bagaimana dengan di Indonesia Bapak Ibu? Tentu hal ini berbeda satu daerah dengan yang lain. Nah, oleh karena ada memang agama-agama tertentu di antara Bapak Ibu yang mungkin menganggap kearifan lokal ini tidak sesuai dengan ajaran agama saya. Nah, silakan Bapak Ibu, tetapi tidak melakukan kearifan lokal bukan berarti kita menentang. Ya. Nah, dalam kearifan lokal kita diajarkan seperti itu. Artinya Bapak Ibu tetap bijak, Bapak Ibu tetap menyikapi hal-hal secara positif sehingga tidak menimbulkan konflik. Baiklah Bapak Ibu. Nah, akhirnya untuk menutup materi ini saya akan sampaikan bagaimana kedudukan dari ajaran Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan untuk menata dan mengatur kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara, guna menghormati dan mengharmoniskan hubungan perbedaan suku, ras, agama, bahasa dan budaya. Sebagaimana kita tahu sangat beragam ya, budaya Indonesia ini multikultural. Dimanapun kita berada, maka kita akan selalu berdampingan dengan kearifan lokal. Dan akhirnya, nilai-nilai yang terkandung dalam sesanti Bhinneka Tunggal Ika, dalam ajaran Bhinneka Tunggal Ika, yang pertama adalah nilai toleransi. Ya, bagaimana kita saling menghargai, bagaimana kita saling menjaga, bagaimana kita saling berdampingan dengan damai, tetapi tidak saling mempengaruhi, terutama dalam hal keyakinan. Nah, berbicara dengan toleransi, banyak hal orang kemudian mengaitkan dengan fanatisme. Fanatik itu boleh Bapak Ibu. Sebagai umat beragama kita boleh fanatik, karena arti dari fanatik itu adalah menganggap pilihannya yang terbaik. Itu boleh. Tetapi kita fanatik terhadap agama kita dan kita toleransi terhadap agama orang lain, termasuk terhadap
kearifan lokal yang ada. Kemudian ada nilai keadilan. Nah, adil itu tidak harus sama Bapak Ibu. Misalnya ikan kecil diletakkan di akuarium besar, sementara ikan besar diletakkan di akuarium kecil. Ini kan tidak adil Bapak Ibu ya. Seharusnya ditempatkan sesuai dengan kebutuhannya. Itu baru adil. Jadi adil sekali lagi tidak sama. Kemudian ada nilai gotong royong. Gotong royong itu tidak harus seagama, gotong royong tidak harus satu suku, tetapi gotong royong bisa kita lakukan dengan sesama kita, siapapun. Lalu ada solidaritas, bagaimana kita memiliki rasa solider, memiliki rasa tenggang rasa, menghargai orang lain. Kemudian ada nilai kejujuran, ada nilai kepercayaan, nilai tanggung jawab, nilai kepedulian. Dan semuanya itu akhirnya akan melahirkan nilai produktivitas. Nah, esensi nilai Bhinneka Tunggal Ika kalau kita rangkum itu sebenarnya ada 3, yaitu toleransi, keadilan, dan gotong royong. Nah, Bapak Ibu, banyak materi tentang kearifan lokal kalau kita bicara masing-masing budaya yang ada di Indonesia. Saya hanya menyampaikan secara garis besar, dan selebihnya nanti kita akan diskusikan. Dan dalam materi ini pun Bapak Ibu juga akan mendapatkan tugas, dan setiap tugas itu ada harganya Bapak Ibu. Bapak Ibu akan dinilai ya. Baik Bapak Ibu, sampai ketemu di materi berikutnya. Selamat belajar, selamat melayani, Tuhan memberkati.